Selamat pagi saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Kita bertemu dalam kasih Tuhan, kita segar, kita telah bangun. Mari kita teduh, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 287 bagian B, ayat yang pertama. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, benar ya Tuhan, hari ini kami mengucapkan syukur. Oleh kemurahan-Mu, kami boleh melewati malam yang gelap. Dengan segala suka dukanya, kami telah ditibakan di pagi yang indah ini. Tuhan, terima kasih. Kami telah bangun, kami segar. Buatlah kami selalu dalam kasih-Mu yang menuntun itu. Buatlah kami selalu dalam pencerahan-Mu yang mengarahkan itu. Terima kasih Bapa, kami sambut Engkau lewat firman-Mu. Amin. Saudaraku, kita akan membaca bagian dari firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44 yang diberi judul memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan
bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, mendengar makan dan minum adalah memastikan bahwa kehidupan kita selama di dunia ini kita mendambakan pelayanan. Kita bisa kerja, kita bisa mendapatkan sesuatu, dan tentu tidak lain tidak bukan untuk dapat kita menikmatinya lewat makanan, lewat minum, dan berbagai bentuk kesejahteraan. Saudaraku, Nabi Elisa, dialah seorang nabi yang sangat berperan dalam nats ini. Sebagaimana biasanya, dia berjalan bersama orang-orang yang sudah semakin menghayati pelayanannya. Dia bertemu dengan orang banyak. Dan tentu sebagai seorang nabi, ada kasih dan anugerah Tuhan yang telah menyatu dalam kehidupannya, melihat dan menyaksikan siapapun yang dia saksikan. Kuasa Tuhan yang bersama-sama dengan dia adalah kuasa kebenaran yang memakai dia untuk menyapa orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika dia diperhadapkan dengan orang-orang yang sudah memperhatikannya dan haus akan pelayanannya, dan ada makanan yang sudah dia bawa dengan temannya, ketika dia suruh untuk mempersiapkan itu supaya diberikan kepada orang lain, tentu sebagai seorang nabi, dia sudah melihat tanda-tanda bahwa lewat makanan itu yang ada di sekitarnya sedang menunggu makanan itu, sedang mengharapkan makanan itu. Katakanlah, saat itu mereka ingin pelayanan. Saudara-saudaraku, Elisa sebagai seorang hamba tidak mempertimbangkan apakah hal cukup atau banyak, tetapi dia tiba pada keputusan dia akan memberi makan dan dia akan layani lewat makanan itu. Saudara-saudaraku, pertimbangan teknis secara duniawi sering menjadi pertimbangan yang bisa memperumit sebuah keputusan. Tentu itu bisa terjadi setiap hari, setiap saat dalam hidup kita. Dan ketika nats ini dihantar kepada kita untuk memahami pertimbangan seperti itu, Elisa ingin menengahi pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Bagaimanakah kesulitan seperti itu dapat dijawab dengan keputusan rohani? Berikan dulu, persiapkan dulu. Karena memang pelayanan hari itu kepada mereka yang sangat membutuhkan sedang menunggunya. Mari kita bernyanyi dari ayat lagu kita tadi pada bagian yang kedua. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih nyata
Elia menegaskan untuk kedua kalinya, berilah mereka makan. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka sesuai dengan firman Tuhan, ada sisa dari makanan itu. Ingat ketika Yesus menjamu 5.000 orang, 5 roti dan 2 ikan. Sisa berapa, saudaraku? Sisa 12 bakul. Saudara-saudaraku, demikian besarnya karya Tuhan itu bagi orang yang telah menerima, maka jauh dari apa yang dipikirkan, jauh dari apa latar belakang pertimbangan apa yang telah dimiliki, tetapi ada berkat dan anugerah Tuhan. Lagu kita mengatakan pelayanan Tuhan seluas dunia. Demikian kehadiran orang percaya. Di hadapannya, di sekitar kehidupannya, tentu Tuhan bisa pakai kita untuk mengerti yang ada di sekitar kita. Tetapi tentu ketika rencana Tuhan ada pada kita, maka kita pun bisa Tuhan pakai sampai ke ujung dunia ini. Percayakah saudara di situ? Firman Tuhan yang menguatkan kita di sana. Terlebih-lebih ke sekitar soal makan dan minum. Apalagi di dunia kita sekarang. Ketika pelayanan hal makan dan minum menggerakkan kita dan digerakkan oleh Tuhan, apakah Tuhan akan mempermalukan orang yang telah memberikan dirinya menjadi saluran berkat bagi orang lain, melayani yang terbaik? Di sini rahasianya, saudaraku. Maka ingat, sebuah nilai yang sangat mahal dalam hidup kita, jangan menghindar dari sebuah panggilan kebaikan dalam suasana apapun. Karena kebaikan yang telah Tuhan tanamkan bagi kita, itu menjadi bukti Tuhan ingin agar apa yang telah diberikan kepada kita itu dapat menjadi kepunyaan orang lain. Dia nikmati dan dia rasakan. Itu tidak ternilai, saudaraku. Segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita, itu tidak terselami, tetapi kita dapat merasakan. Hanya Tuhan yang dapat membuat itu menjadi tumbuh subur. Dan tumbuh subur hanya bisa terjadi kalau kita menjadi saluran berkat yang dipercaya oleh Tuhan. Maka hari ini, pelayanan ke 100 orang, jangankan lebih dari 100, dunia ini bisa kita layani lewat doa dan harapan-harapan yang bisa kita tumbuhkan bagi orang lain, bagi banyak orang. Media-media yang ada sekarang bisa Tuhan pakai itu menjadi saluran perpanjangan kasih Tuhan, menghadirkan berkat Tuhan. Pekerjaan saudara, langkah saudara, kebersamaan saudara, itu menjadi bukti kita bisa saling melayani dan menghadirkan Tuhan menjadi bukti berkat-berkat yang melimpah. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 309 ayat yang pertama. Judulnya Biar Ku Tumbuh di Batang. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku
Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga yang selalu membaharui kasih-Nya dan memenuhi janji-Nya seperti matahari pagi dengan penuh kesegaran menyinari dunia ini, memastikan bahwa Tuhan membangunkan dan memberikan pertumbuhan kepada tumbuh-tumbuhan, berkembangnya semua tanam-tanaman, demikian binatang peliharaan, bahkan demikian bersama-sama dengan semua ciptaan-Mu. Anugerah-Mu besar Tuhan. Semuanya itu tidak hanya terjadi sesaat saja, tetapi setiap saat adalah pertumbuhan dan perkembangan. Tuhan, ajari kami bersyukur setiap saat sambil meneliti jalan-jalan Tuhan memberikan anugerah bagi kami. Maka demikian juga pada hari ini, ketika pengajaran firman Tuhan untuk kami tidak sungkan-sungkan memberikan pelayanan yang sangat besar melebihi batas kemampuan kami. Tapi karena kami percaya kepada Tuhan, Tuhan penuh kuasa memberkati pelayanan kami yang kecil di hadapan sesama, tapi besar di hadapan Tuhan. Pelayanan kami yang sederhana di hadapan sesama, tapi bagi Tuhan itu adalah ajaib. Biarlah itu selalu terjadi atas hidup kami. Tuhan, kami sering memikirkan hal-hal yang kurang, padahal di sekitar kami dan pemberian Tuhan adalah kelimpahan. Tuhan, ajari kami mengucapkan syukur. Ajari kami Tuhan berbagi dengan sesama. Ajari kami Tuhan untuk melihat juga karya-karya Tuhan yang besar itu, agar kami selalu dapat menikmati kesejahteraan Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati mata pencarian kami, berkati pekerjaan kami, berkati setiap usaha-usaha dari hamba-hamba Tuhan, dari anak-anak Tuhan, baik cita-cita dan harapan-harapan. Secara khusus kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, tunjukkan Tuhan yang terbaik. Secara khusus juga kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan karena sakit. Berikan kesembuhan Tuhan. Engkaulah jalan keselamatan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, terima kasih, terpujilah Tuhan. Salam sehat, Tuhan bersama kita selalu.